Kenapa Rasulullah SAW mengisyaratkan bahwasanya sahabat-sahabat beliau itu adalah orang-orang yang terbaik, masa terbaik? Karena kita akan mendapatkan bahwa mereka itu memang adalah orang yang bergegas di dalam melakukan kebaikan. Ketika turun ayat Al-Quran, firman Allah Subhanahu wa taala, "Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi 'alim." Kalian tidak akan mendapatkan kebaikan sampai bisa menginfakkan apa yang kalian cintai. Dan apa saja yang kalian infakkan, Allah itu Maha mengetahuinya. Nah, ketika ayat ini turun, sahabat Rasulullah SAW yang bernama Abu Talha itu langsung mendatangi Rasulullah SAW. Beliau katakan, "Ya Rasul, saya ini punya kebun. Kebun ini adalah kebun yang sangat saya cintai. Setiap hari saya masuk ke kebun saya. Ada kebun kurma dengan buahnya yang lebat, dan di sana juga ada sungai yang mengalir. Jadi memang adalah satu kebun yang sangat dicintai oleh Abu Talha. Buahnya itu banyak, suasananya indah. Rasulullah SAW itu juga sering menikmati suasana yang indah yang ada di kebun Abu Talha ini, yang letaknya itu dekat dengan Masjid Nabawi. Apa yang dikatakan oleh Abu Talha? Saya mendengar ayat ini turun, "Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun." Kamu tidak akan mendapatkan kebaikan sampai kamu bisa menginfakkan apa yang kamu cintai. Ini yang paling saya cintai ya Rasul, maka saya ingin mendapatkan kebaikan, maka saya infakkan harta ini. Ini yang dilakukan oleh Abu Talha. Jadi langsung tergerak untuk menginfakkan yang paling dicintai. Dan itu memang adalah harta yang paling dicintai. Pertanyaannya, bagaimana dengan kita? Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadirin jamaah pengajian rahimakumullah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia-Nya. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita nikmat sehat. Allah Subhanahu wa taala juga memberikan kita nikmat iman, bisa mengabdikan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mempergunakan karunia kesehatan ini dalam rangka kebaikan, dalam rangka taqarrub ila Allah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah pengajian rahimakumullah, kita kemarin sudah membahas tentang surah Rahman dan juga surah Al-Waqiah. Dalam kesempatan kali ini saya tidak akan melanjutkan dulu kajian ke surah berikutnya, tapi kita mencoba untuk mentadabburi dua surat yang sudah kita bahas, yaitu suratul Waqiah dan suratul Rahman. Di dalam dua surat ini kita akan mendapatkan tentang pembagian tiga golongan yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan ada tiga golongan dari manusia yang nantinya ada pada hari kiamat. Di dalam surah Ar-Rahman itu diisyaratkan
Pertama adalah mereka yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah yang memperoleh karunia dua surga pertama yang di dalam hadis disebut dengan muqarrabun. Dan yang ketiga adalah orang yang mempunyai karunia dua surga berikutnya yang kedudukannya lebih rendah dibandingkan dengan dua surga pertama. Yang kemudian oleh para mufassir dihubungkan dengan apa yang ada di dalam suratul Waqiah, di mana Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan memang ada tiga golongan dari manusia. Yang pertama adalah al-muqarrabun, yaitu as-sabiqun, mereka yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah ashabul yamin, golongan kanan. Dan yang ketiga adalah ashabus shimal, golongan kiri, di mana mereka mempunyai balasan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan amal yang mereka lakukan di dunia. Di dalam Al-Qur'an surah Fatir, Allah Subhanahu wa taala juga mengisyaratkan tentang tiga golongan dari hamba-hambanya. Allah Subhanahu wa taala katakan, "Tsumma awrasnal kitaba alladzina istafaina min ibadina." Kemudian kitab ini kami wariskan kepada orang-orang yang kami pilih di antara hamba-hamba kami. Faminhum zalimun li nafsihi, di antara mereka ada yang menzalimi dirinya sendiri. Wa minhum muqtasid, di antara mereka ada yang pertengahan. Wa minhum sabiqun bil khairati biidzni rabbihim, biidznillah. Wa minhum sabiqun bil khairati biidznillah, dan di antara mereka ada yang lebih dahulu berbuat kebaikan dengan izin Allah. Dzalika huwal fadlul kabir, dan yang demikian itu adalah satu karunia yang besar. Hadirin jamaah rahimakumullah, artinya setelah kita mengkaji surah Al-Waqiah, kemudian kita juga mengkaji surah Rahman, di mana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita tentang berbagai karunia-Nya, berbagai nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Pertanyaannya adalah, kita ingin menjadi bagian dari golongan hambanya yang mana? Karena sebagaimana yang sudah kita bahas, ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang masing-masing dari golongan, Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban?" Maka nikmat Tuhanmu yang mana yang hendak kamu dustakan? Allah Subhanahu wa taala sudah menjelaskan kepada kita, ini orang-orang yang tidak beriman, orang-orang yang suka menzalimi dirinya sendiri. Dan kezaliman yang terbesar adalah ketika manusia itu menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Innasyirka la dzulmun adzim. Sesungguhnya syirik itu adalah kezaliman yang amat nyata. Kezaliman. Jadi di antara manusia ada yang menzalimi dirinya sendiri, ada yang tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ada yang pertengahan. Yang pertengahan itu kata sebagian mufassir adalah mereka yang satu sisi sering berbuat kebaikan, tapi kadang-kadang juga terjerumus kepada perbuatan yang tidak baik. Tapi ada yang sabiqun bil khairat, yang memang bergegas untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Nah, yang perlu kita lihat tentu saja adalah bagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat. Karena Rasulullah SAW mengisyaratkan, "Alaikum bisunnati," hendaknya kalian itu dengan sunnahku. Dan juga Rasulullah SAW mengisyaratkan, "Ashabi kan nujum," sahabat-sahabatku itu laksana bintang-bintang. Fabi ayyihim taqtadu tahtadu, dengan siapa saja kalian ikut maka kalian itu mendapatkan petunjuk.
Artinya memang Rasulullah SAW mengisyaratkan bahwasanya sahabat-sahabat beliau itu adalah orang-orang yang memang sudah mendapatkan satu kedudukan yang istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah SAW itu mengisyaratkan khairul quruni qarni tsumma alladziina yalunahum tsumma alladziina yalunahum. Sebaik-baik masa itu adalah masaku. Kemudian sesudahnya dan sesudahnya. Nah, kita lihat bagaimana para sahabat Rasulullah SAW di dalam hal ini untuk kita bisa mengambil iktibar. Bagaimana mereka ketika mendapatkan satu kabar baik, ketika mereka itu diperintahkan untuk melakukan kebaikan, bagaimana mereka itu? Apakah mereka itu termasuk ke dalam yang berlambat-lambat ataukah yang sabiqun tadi? Karena al-muqarrabun itu adalah as-sabiqun. Was-sabiqun as-sabiqun ulaikal muqarrabun. Jadi memang yang bergegas di dalam kebaikan itulah orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita lihat kenapa Rasulullah SAW mengisyaratkan bahwasanya sahabat-sahabat beliau itu adalah orang-orang yang terbaik, masa terbaik, karena kita akan mendapatkan bahwa mereka itu memang adalah orang yang bergegas di dalam melakukan kebaikan. Ketika turun ayat Al-Quran, firman Allah Subhanahu wa taala, "Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi 'alim." Kalian tidak akan mendapatkan kebaikan sampai bisa menginfakkan apa yang kalian cintai. Dan apa saja yang kalian infakkan, Allah itu Maha mengetahuinya. Nah, ketika ayat ini turun, sahabat Rasulullah SAW yang bernama Abu Talha itu langsung mendatangi Rasulullah SAW. Beliau katakan, "Ya Rasul, saya ini punya kebun. Kebun ini adalah kebun yang sangat saya cintai. Setiap hari saya masuk ke kebun saya. Ada kebun kurma dengan buahnya yang lebat, dan di sana juga ada sungai yang mengalir. Jadi memang adalah satu kebun yang sangat dicintai oleh Abu Talha. Buahnya itu banyak, suasananya indah. Rasulullah SAW itu juga sering menikmati suasana yang indah yang ada di kebun Abu Talha ini, yang letaknya itu dekat dengan Masjid Nabawi. Apa yang dikatakan oleh Abu Talha? Saya mendengar ayat ini turun, "Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun." Kamu tidak akan mendapatkan kebaikan sampai kamu bisa menginfakkan apa yang kamu cintai. Ini yang paling saya cintai ya Rasul, maka saya ingin mendapatkan kebaikan, maka saya infakkan harta ini. Itu yang dilakukan oleh Abu Talha. Dan Rasulullah SAW menerima. Jadi Rasulullah menerimanya, sehingga kemudian kata Rasulullah, "Ya, saya terima, tapi saya kembalikan lagi kepada kamu untuk kamu urus. Jadi kamu yang mengurusnya sudah saya terima, tapi ini menjadi wakaf yang kamu sebagai nadirnya, pengelolanya. Silakan kalau berbuah nanti kamu berikan kepada kerabat dekat kamu, setelah itu kepada orang-orang yang membutuhkan." Ini yang dilakukan oleh Abu Talha. Jadi langsung tergerak untuk menginfakkan yang paling dicintai, dan itu memang adalah harta yang paling dicintai. Ini Abu Talha. Nah, pertanyaannya bagaimana dengan kita? Sangat berat tentunya. Tapi itulah yang dilakukan oleh sahabat Rasulullah SAW.
Ketika turun ayat yang berkaitan tentang pengharaman khamr, innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amali syaitan fajtanibuh. Maka kemudian sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu tidak menunggu lagi, botol-botol minuman keras itu langsung mereka pecahkan. Jadi ketika ayat tentang pengharaman khamr itu turun, langsung mereka pecahkan apa yang masih mereka miliki dari khamr yang ada di dalam rumah mereka. Mereka tidak ingin lagi untuk meminumnya karena Allah Subhanahu wa taala sudah mengharamkan. Langsung dilakukan. Jadi langsung bergegas. Demikian juga ketika turun ayat yang berkaitan dengan perintah untuk berjilbab, maka sahabiyah, para sahabat-sahabat wanita itu langsung mencari kain seadanya yang mereka miliki, yang kemudian mereka lakukan untuk menutup bagian-bagian yang diperintahkan untuk ditutupi dengan jilbab. Yang ini juga mengisyaratkan bahwasanya jilbab itu bukan pakaian Arab. Artinya kalau kemudian dari apa yang ada dalam riwayat, sahabiah yang ada di Madinah itu banyak yang tidak pakai jilbab. Ketika turun ayat untuk memanjangkan jilbab mereka, mereka langsung cari kain itu. Kain apapun mereka langsung robek. Baju mereka yang mereka miliki mereka langsung robek. Untuk apa? Dipakaikan menjadi jilbab mereka. Bahkan dikatakan wanita-wanita yang juga berjualan di pasar itu tidak langsung berani pulang, nunggu agak malam kemudian supaya tidak kelihatan. Bagaimana mereka itu bergegas di dalam melakukan kebaikan. Itu yang dicontohkan oleh sahabat-sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam satu riwayat, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika pulang dari perang Bani Mustalik itu kemudian menceritakan, uritu alayya al-umam, ditampakkan kepadaku umat-umat, faja'ala yamurun nabiyyu ma'ar rajul. Ini umat-umat yang masuk surga ya. Kata Rasulullah, ada seorang nabi yang bersama dengan satu umatnya, ma'hur rajul. Wan nabiyyu ma'hur rajulani. Ada nabi yang masuk surga dengan dua umatnya. Wan nabiyyu ma'hur rahtu. Ada yang dengan sekelompok orang. Wan nabiyyu laisa ma'ahu ahad. Tapi ada juga yang nabi itu sendirian saja itu. Tidak ada umatnya itu yang ikut masuk surga. Mungkin terpakai cengkal api. Laisa ma'ahu ahad. Wa ra'aitu sawadan katsiran saddal ufuq. Dan saya melihat ada yang jumlahnya itu banyak memenuhi ufuk. Farajautu antakuna ummati. Saya berharap mudah-mudahan itu adalah umatku karena jumlahnya itu banyak. Akan tapi kemudian dikatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqila hadza Musa wa qaumuhu. Ya, itu adalah Musa dan kaumnya. Jadi Nabi Musa dan kaumnya itu banyak juga. Di mana Rasulullah nyatakan sawadan katsiran saddal ufuq. Summa qila li, kemudian dikatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, unzur, lihatlah lagi. Fara'aitu sawadan katsiran saddal ufuq. Saya melihat lagi ada jumlah yang sangat banyak memenuhi ufuk. Faqila li unzur hakadha wa hakadha. Fara'aitu sawadan katsiran saddal ufuq. Ada yang lainnya, kemudian suruh lihat yang lainnya lagi. Faqila haula'i ummatuk. Nah, kalau yang ini adalah umatmu.
Wa ma'a haula sab'una alfan yadkhuluna al-jannata bighairi hisab. Jadi ini umat, dan bersama dengan umatmu itu ada dari umat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sab'una alfan. Sab'una alfan itu adalah 70.000. Yadkhulunal jannata bighairi hisab, yang masuk surga itu tanpa hisab. Fatafarraqan nas wa lam yubayyin lahum. Kemudian banyak manusia dan tidak dijelaskan lagi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang itu, seorang sahabat yang bernama Uqasyah itu langsung berdiri, "Ya Rasul, doakan saya supaya masuk ke dalam 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab itu." Maka Rasulullah berdoa supaya apa? Supaya Uqasyah ini dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam bagian dari 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab. Setelah itu kemudian setelah didoakan, berdiri lagi yang lainnya, "Ya Rasul, doakan saya juga." Apa yang dikatakan oleh Rasulullah? "Sabaqaka Uqasyah, kamu sudah kedahuluan Uqasyah." Jadi kita bisa melihat di sini bagaimana sesungguhnya isyarat yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini Uqasyah itu mendengar bahwasanya ada 70.000 yang masuk surga tanpa hisab, itu langsung bergegas kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasul, doakan saya supaya saya masuk ke dalam 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab." Dan itu didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kemudian ketika ditanyakan, "Ana minhum?" apakah saya termasuk ke dalam mereka, "Ya Rasul, ya kamu masuk ke dalam mereka." Mendengar bahwasanya Uqasyah didoakan, ada lagi yang kemudian berdiri dari kalangan Rasul, "Ya Rasul, doakan saya juga." Sudah, kamu kedahuluan Uqasyah. Jadi artinya ya harus bergegas juga itu di dalam kebaikan. Jadi bergegas, Uqasyah ini yang bergegas, dan dialah yang kemudian mendapatkan karunia itu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu memang adalah orang-orang yang bersegera di dalam kebaikan. Dan kita bisa melihat bagaimana bersegeranya para sahabat itu di dalam kebaikan. Contoh dari sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Sahabat Abu Bakar As-Siddiq, satu waktu Rasulullah SAW bersama sahabat, kemudian Rasulullah itu bertanya, "Siapa di antara kalian yang hari ini sudah bersedekah?" Ternyata yang mengajung Abu Bakar, "Saya ya Rasul." Setelah itu Rasulullah bertanya lagi, "Siapa yang hari ini yang sudah menyolati jenazah?" Lagi-lagi Abu Bakar itu mengacungkan tangan, "Saya ya Rasul." Ketika ditanya lagi, Abu Bakar lagi. Sehingga kemudian itu menjadi satu iktibar bagi sahabat yang lainnya. Ini Abu Bakar ini, dari tadi ditanya siapa yang melakukan kebaikan, padahal itu masih pagi-pagi. Sehingga dari peristiwa itu kemudian sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pagi-pagi itu memang segera bergegas untuk melakukan kebaikan. Dan inilah sesungguhnya isyarat dari doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Allahumma barik li ummati fi bukurihim." Ya Allah, berikan keberkahan kepada umatku di pagi mereka. Fi bukurihim, artinya pagi-pagi itu memang diharapkan sudah banyak melakukan kebaikan, sehingga aktivitas-aktivitas yang lainnya yang diharapkan itu kemudian tidak baik itu tidak dilakukan. Jadi kebaikan, sebab yang namanya barokah itu kan ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Memang kemudian ada yang memaknainya dengan keberkahan harta.
Akan tetapi sesungguhnya yang disyaratkan dari makna barokah itu bukan sekedar tentang pertambahan harta, akan tetapi bagaimana apa yang dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu menjadi satu kebaikan di dalam kehidupan kita. Allah Subhanahu wa taala memberikan kita nikmat sehat pagi hari itu kan. Maka kita akan mendapatkan bagaimana Rasulullah SAW itu sudah mengajarkan mulai dari bangun tidur ada banyak aktivitas kebaikan yang dilakukan oleh kita, mulai dari mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, itu kan bagian dari kita sudah mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Kita bersyukur, alhamdulillah ya Allah, saya dihidupkan lagi, saya diberikan kesempatan untuk melakukan kebaikan. Karena di dalam ujung doa itu kan diisyaratkan wa ilaihi nusyur. Nanti kita akan kembali kumpul menuju Allah Subhanahu wa taala. Artinya kalau seorang itu kemudian mengakui bahwasanya dia dibangkitkan dari tidurnya, dihidupkan lagi dan ujungnya nanti akan berkumpul menuju Allah Subhanahu wa taala, maka nikmat dari hidup, nikmat dari bangkit kematian sesudah kematian sementara setelah tidur itu kan dalam rangka kebaikan, melakukan kebaikan karena sadar bahwa kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi seperti Abu Bakar ini, ketika ditanya langsung ngacu, ketika ditanya ngacu, jadi bergegas. Nah, semangat yang seperti inilah yang sesungguhnya diharapkan ada, dan kita akan mendapatkan banyak sekali kisah-kisah dari sahabat yang begitu bersemangat di dalam melaksanakan kebaikan, termasuk misalnya seorang sahabat bernama Amr bin Jamm yang dia sesungguhnya kalau dari sisi fisik itu pincang, tapi bersikeras untuk ikut berperang. Oleh anaknya itu dilarang. Sudah Pak, kamu itu kan kakinya seperti ini, tidak usah ikut perang. Tapi kemudian dia mengadu kepada Rasulullah, ya Rasul, saya ini dilarang oleh anak saya untuk ikut perang. Padahal karena kaki saya pincang. Masa surga itu hanya untuk orang-orang yang kakinya sehat? Orang yang pincang seperti saya tidak boleh untuk mendapatkan surga. Saya juga ingin surga ya Rasul. Sehingga karena semangatnya yang begitu kuat, akhirnya diperbolehkan oleh Rasulullah SAW ikut perang dan beliau kemudian mendapatkan syahid. Jadi semangatnya untuk melakukan kebaikan. Kalau kita kadang-kadang kan, iya saya pincang, tidak usah perang gitu, ini akan pas berarti alasan gitu kan. Jadi polana tak pate nyaman, iya saya tak pate nyaman pincang, udah yang sehat-sehat saja yang berangkat. Tapi yang berpinjam udah dia malah bersikeras bahwa kebaikan itu bukan hanya untuk yang kakinya baik, saya juga bisa seperti itu. Hadirin yang rahmatullah, dan ini yang kemudian memang disyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam berbagai ayat. Dalam berbagai ayat memang Allah Subhanahu wa taala memerintahkan agar kita itu bergegas di dalam kebaikan. Kalau di dalam Al-Quran kita akan mendapatkan istilah sari'u, bergegaslah. Bahkan kita akan mendapatkan tentang kata misalnya is'au, ketika pergi Jumat itu fas'au ila dzikrillahi wa dzaril bai'. Is'au itu kan kalau dalam makna retardnya itu adalah sa'i, itu kan lari cepat itu kan, bukan jalan cepat. Jadi bergegas, bukan kemudian berlambat-lambat. Jadi di dalam menuju kebaikan itu memang kita diperintahkan untuk bergegas, bercepat-cepat.
dan hal yang diisyaratkan oleh Rasulullah SAW, ya kita hendaknya memang seperti itu. Cuma Rasulullah SAW dalam satu hadisnya memang kemudian mengkhawatirkan kita. Apa yang dikhawatirkan? Bahwasanya umatnya itu bukan bergegas dalam kebaikan. Rasulullah menyatakan dalam satu hadis, inni lastu akhsha alaikum an tusyriku ba'di. Saya tidak khawatir bahwasanya kalian itu akan menyekutukan sesudah aku. Walakin yakhsha alaikumud dunya. Tapi saya khawatir bahwasanya mengkhawatirkan dunia bagi kalian. Antanafasu fiha wa taqtatilu fatahliku kama halaka man kana qablakum. Tapi saya khawatir kalau dunia itu dibentangkan kepada kalian, artinya umat dari Rasulullah SAW diberikan keluasan dunia, harta yang banyak, pangkat jabatan, yang kemudian mereka itu tanafasu berlomba-lomba di dalam keduniaan ini, sehingga kemudian seperti yang diucapkan Rasulullah SAW, otak tatilu, ya, berbunuh-bunuhan karena harta. Fatahliku kama halaka man kana qablakum, dan kalian itu akan binasa seperti halnya binasanya orang-orang sebelum kalian. Jadi yang dikhawatirkan oleh Rasulullah SAW itu bukan kefakiran, akan tapi umatnya itu dikhawatirkan kalau diberikan banyak harta itu kemudian yang dikejar itu hartanya. Dan kalau kemudian kita lihat, ya perlombaan sekarang itu kan memang banyak pada perlombaan harta ya. Bukan pada perlombaan melakukan kebaikan sebagaimana yang dicontohkan oleh sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Artinya apa yang ada di dalam surah Al-Rahman, dalam surah Al-Waqi'ah, sesungguhnya memberikan satu pelajaran kepada kita. Kita ini inginnya di mana? Inginnya di mana? Kalau ingin kepada bagian dari al-muqarrabun, as-sabiqun, ayolah bergegas untuk melakukan kebaikan. Kalau tidak, maka mungkin saja akan masuk ke dalam golongan yang di bawahnya. Dan na'udzubillah kalau kemudian termasuk ke dalam golongan yang zalimun li nafsi. Dan seperti yang pernah saya sampaikan, bahwasanya di dalam kitab Al-Imam Ghazali, saya lupa apa kitabnya itu, kitab yang apa kitabnya Ghazali? Ya, Ihya Ulumuddin. Dalam kitab Ihya Ulumuddin, Imam Ghazali itu kan menceritakan, membawakan riwayat bahwasanya nanti di hari kiamat itu ada golongan yang mukanya bercahaya, dan memang Rasulullah SAW itu mengisyaratkan bahwa golongan yang diberikan karunia oleh Allah Subhanahu wa taala itu memang kemudian mukanya itu bercahaya seperti halnya purnama. Di dalam riwayat itu kata Imam Ghazali, ada golongan yang bercahaya mukanya. Kenapa bercahaya? Ketika ditanyakan kepada mereka, siapa kalian itu? Mereka kemudian katakan itu, kami adalah golongan yang ketika di dunia kami dengar azan, kami tinggalkan semua pekerjaan, kami kemudian penuhi panggilan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka dengar azan itu langsung kemudian mereka meninggalkan apa yang mereka lakukan. Setelah itu datang lagi golongan yang sebelumnya yang lebih bercahaya lagi. Jadi ya kalau yang pertama itu sudah bercahaya,
kalian ini lebih bercahaya lagi, sehingga orang-orang itu kagum. Kalau kalian siapa? Kenapa muka kalian itu, wajah kalian lebih bercahaya daripada golongan yang pertama? Kami ini adalah golongan yang ketika di dunia sebelum azan itu kami sudah siap-siap terlebih dahulu. Jadi sebelum azan sudah mempersiapkan diri, azan mereka itu sudah langsung berangkat menuju masjid. Tapi setelah itu datang lagi golongan yang mukanya lebih bercahaya lagi. Dan ditanyakan karena orang-orang itu takjub, kalau kalian siapa? Kami adalah golongan yang ketika di dunia, ketika azan itu sudah ada di masjid. Itu termasuk muadzinnya itu. Karena tidak mungkin kan? Tidak mungkin muadzin itu ketinggalan azan. Jadi azan itu sudah ada di masjid. Sehingga dari sini sesungguhnya kita akan mendapatkan bagaimana as-sabiqun ini mendapatkan karunia yang memang berharga dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ada cerita nyata dari guru saya tentang seorang yang meninggal dunia kaitan dengan ini. Jadi ada seorang yang meninggal dunia, kemudian adiknya pulang. Nah, ketika malam harinya itu adiknya bermimpi itu ketemu dengan kakaknya dalam mimpi. Ditanya itu, bagaimana keadaan kamu hai kakakku? Alhamdulillah nih, saya ini mendapatkan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Rahasianya apakah? Rahasianya punya wudhu sebelum azan. Dia kemudian tidak paham apa maksudnya. Nah, kemudian ditanyakan kepada ibunya, karena sang kakak ini tinggal bersama dengan ibu. Saya tadi malam itu bermimpi bertemu dengan kakaknya, dan saya lihat kakak saya itu dalam kondisi yang sangat ceria. Yang ketika saya tanya, dia katakan, alhamdulillah saya mendapatkan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika ditanyakan, dia katakan bahwa resepnya punya wudhu sebelum azan. Apa yang dikatakan oleh sang ibu? Ya, kakak kamu itu memang sebelum azan itu sudah siap-siap. Jadi setengah jam sebelum azan dia sudah wudhu, sudah siap-siap untuk sholat. Jadi artinya dia sangat seperti orang yang sangat merindukan sholat. Seperti halnya kalau orang ini ingin bertemu dengan orang yang dicintai, misalnya janji dengan tunangan. Misalnya kalau janji dengan tunangan, termasuk misalnya dengan atasan, janjinya misalnya jam 7 kurang itu sudah berangkat, sudah nyampe, siap-siap. Tidak mungkin jam 7 kemudian jam 7 baru mandi. Tidak, sebelumnya sudah siap-siap. Nah, itulah kakak kami. Jadi setengah jam sebelum azan dia sudah siap-siap, dan dia kemudian menantikan datangnya azan, menantikan sholat. Jadi sholat itu merupakan sesuatu yang sangat ditunggu oleh kakak kamu. Jadi itulah yang dikatakan oleh sang ibu tentang bagaimana kebiasaan dari kakaknya. Hadirin yang rahmatullah. Jadi artinya mari kita kemudian mengambil iktibar dari apa yang ada di dalam surah Al-Waqi'ah, di surah Ar-Rahman, bahwasanya di dalam dua surat ini Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan tiga golongan dari hamba-hambanya. Ada yang masuk ke dalam neraka, ada yang mendapatkan karunia surga dengan tingkatan yang tinggi, ada yang mendapatkan karunia surga dengan tingkatan yang lebih rendah, tapi tetap saja itu adalah satu karunia yang berharga. Maka Allah Subhanahu wa taala ketika menceritakan itu kemudian menyatakan, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, nikmat Tuhanmu yang mana yang hendak kamu dustakan. Artinya Allah sudah memberitahu tentang tiga golongan ini, maka silahkan kamu mau pilih mana. Mumpung kita masih ada di kehidupan dunia,
kita bisa mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai kemudian kita menjadi orang yang menyesal ketika nanti kita sudah meninggal dunia. Karena ketika datang kiamat, maka sesungguhnya semua sudah tidak berarti apa-apa. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menceritakan bagaimana orang-orang yang kufur, orang kafir itu berangan-angan. Yawaddul mujrimu law yuftadi min adzabi yawmi idzin bi bani wa akhihi wa fasilatihi allati tuwi wa fil ardi jami'an thumma yunjihi kalla. Orang-orang yang ketika di dunia itu banyak melakukan perbuatan maksiat itu berangan-angan seandainya bisa menebus azab di hari kiamat itu dengan anaknya, dengan saudaranya, keluarganya, semua yang ada di dunia supaya dia selamat, maka dia akan menebusnya. Tapi sekali-kali tidak ada tebusan lagi nanti di hari kiamat. Bahkan di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa Ta'ala mengisyaratkan seandainya dia punya emas banyak dunia ini bahkan 2 kali lipat, itu tidak akan bisa menebus azab nanti di hari kiamat. Maka pada ayat itu kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengisyaratkan tebuslah dengan amal baik supaya kita tidak menjadi orang yang menyesal, supaya kita menjadi orang yang beruntung. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita kesempatan panjang, kan? Allah Subhanahu wa Ta'ala itu masih menerima taubat seorang hamba. Kalau kematian itu malam yughargir, innallaha yaqbalu taubatal 'abdi malam yughargir. Selama ajal belum sampai di kerongkongan, maka masih terbuka kesempatan untuk memperbaiki diri. Dan kalau kiamat kubro, kalau kematian dan kiamat sugro itu selama matahari belum terbit dari barat. Sebab kalau matahari sudah terbit dari barat, itu juga diisyaratkan sudah tertutup pintu taubat pada saat itu. Jadi ketika masih diberikan kesempatan, mari kita ya sebagaimana yang menjadi doa kita Rasulullah, alhamdulillah kita syukuri semua nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berharap kita termasuk dalam bagian dari sabiqul khairat ini, bergegas untuk melakukan kebaikan. Paling tidak ya tanamkanlah pada diri kita keinginan untuk melakukan kebaikan itu, sehingga doa yang diajarkan Rasulullah SAW itu kan di pagi hari, Allahumma inni as'aluka khairal hadzal yawm wa khairal ma fihi wa khairal ma qablahu wa khairal ma ba'dahu. Ya Allah, berikan kepada saya kebaikan di hari ini, kebaikan sebelumnya, kebaikan sesudahnya. Wa a'udzuka min syarri hadzal yawm. Ya Allah, saya berlindung kepadamu dari keburukan yang ada di hari ini, burukan di sesudahnya. Artinya kita memohon di pagi hari agar Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita keberkahan tadi, sebagaimana doa dari Rasulullah SAW, Allahumma barik li ummati fi bukurihim. Pagi-pagi kita diharapkan itu sudah banyak melakukan kebaikan, sehingga dengan itu kita berharap menjadi bagian dari muqarrabun, orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini refleksi yang bisa mungkin kita lakukan terhadap dua surat yang sudah kita bahas, suratul Waqiah dan suratul Rahman, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengisyaratkan 3 golongan dari hamba-hambanya. Jadi memang Rasulullah juga mengisyaratkan ihris ala ma yanfa'u, bersemangatlah kalian. Ihris itu maknanya sangat tamak, ihris artinya bersegeralah, bersungguh-sungguhlah dalam hal yang bermanfaat bagi kita. Jangan kemudian menunda-nunda, termasuk ke dalam as-sabiqun. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan mu'awahnya kepada kita, agar kita ketika diajak menuju kebaikan benar-benar bergegas untuk menuju kebaikan itu, tidak menunda-nunda, agar kita termasuk dalam bagian dari hamba-hambanya yang diridhoi. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Para lebihnya mohon maaf.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.